Selamat malam, selamat kita bertemu kembali dalam program Saat Teduh Penyuluh Kepulauan Bangka Belitung bersama saya Aprina Umbo dari Bangka Barat. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Allah malam hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kalau di sepanjang hari ini Tuhan sudah pimpin dan pelihara kami, dan malam hari ini Tuhan sebelum kami beristirahat, karena Tuhan menolong kami akan mendengarkan firman-Mu. Dialah setiap firman-Mu yang kami akan dengar itu menjadi remah dan menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita buka dalam Alkitab kita, dalam kitab Mazmur 62 ayat yang ke-9 dengan judul Tempat Curahan Hati. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Puji Tuhan. Ayat ini ditulis oleh seorang raja, yaitu Raja Daud sendiri. Berdasarkan pengalamannya bersama dengan Tuhan, dia bisa menuliskan ayat ini. Sebagai seorang raja, Daud banyak mengalami masalah-masalah. Karena dia seorang raja, memimpin satu bangsa yang besar. Tetapi dia mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu dia percaya kepada Tuhan. Karena dia yakin Tuhan sanggup menolong dia. Di berbagai peperangan yang Daud hadapi, dia mengalami banyak kemenangan-kemenangan yang dia peroleh. Karena dia percaya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita. Allah yang Daud sembah sama dengan Allah yang kita percayai saat ini. Itu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini berkata, percayalah kepadanya setiap waktu. Tidak ada berkeputusan, berkelanjutan terus. Tidak berhenti sampai di sini saja. Percaya kita kepada Tuhan. Jadi kita harus percaya setiap waktu, bahkan setiap jam, setiap menit, setiap detik kita percaya kepada Tuhan. Percaya juga kepada firman Tuhan dan Roh Kudus. Jadi kita harus melakukan juga firman Tuhan. Bukan hanya percaya tetapi melakukan firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur 1 ayat 2b yang berkata, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi firman Tuhan itu kita renungkan siang dan malam dalam hidup kita. Selalu ada dalam hidup kita firman Tuhan. Sehingga hidup kita dimanapun kita pergi dan berada, firman Tuhan itu ada dalam hidup kita. Jadi kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Dalam Roma 10 juga ayat 8 mengatakan, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi yang kita beritakan yaitu firman iman. Firman yang ada dalam mulut kita. Jadi kita harus menyampaikan firman itu, perkataan firman itu kepada orang yang membutuhkan. Biarlah perkataan kita itu selalu keluar firman Allah. Mengapa saudara? Karena firman Allah itu bisa memberkati orang-orang yang kita beritakan.
Firman Tuhan itu berkuasa. Firman itu adalah Allah sendiri. Di firman itu kita selalu perkatakan di mana kita pergi dan berada. Bukan firman Tuhan itu ada dalam hati kita. Ya, jangan sia-siakan firman Allah itu dalam hidup kita, saudara. Perkatakanlah selalu dari mulut kita untuk orang banyak. Dengan demikian hidup kita benar-benar harus menyatu, melekat dengan Bapa kita, dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Injil Yohanes 15, di situ Yesus memperumpamakan dirinya sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-ranting. Mari kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas di sini. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita menyatu dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, karena Dia, Yesus, sebagai pokok anggur yang benar. Untuk kita diberkati oleh Tuhan, untuk kita memperoleh berkat dari Tuhan, kita harus menyatu, melebur jadi satu bersama-sama dengan Tuhan. Kita menyatu dengan Tuhan dengan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan tanpa malu-malu lagi, tanpa ragu-ragu lagi, kita berdoa kepada Tuhan. Tentu kita sebagai orang-orang percaya tidak lepas dari berbagai masalah yang kita hadapi, problema yang kita hadapi saat ini, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah anak-anak yang setiap hari kita hadapi. Kita harus melekat, menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan lewat doa-doa kita kepada Tuhan, ya, lewat pujian, penyembahan kepada Tuhan. Itulah yang Allah inginkan dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Satu kerinduan kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Mengapa kita harus percaya dalam ayat ini? Percaya kepada Dia setiap waktu dan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Di ayat yang terakhir dalam Mazmur 62 ayat 9 mengatakan, di hadapannya Allah tempat perlindungan. Puji Tuhan, Dia tempat perlindungan bagi kita. Tidak ada di dunia ini yang aman bagi kita untuk kita berlindung yang sesungguhnya. Hanya Yesus tempat perlindungan bagi saudara dan saya. Di dalam perlindungan Tuhan ada kedamaian, ada damai sejahtera, ada sukacita, terutama keselamatan hidup kita. Jadi hanya di dalam Yesus Kristuslah kita memperoleh keamanan, kenyamanan yang sesungguhnya. Mari saudara, berlindunglah kepada Tuhan. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Puji Tuhan, inilah renungan firman Allah pada saat malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup, Allah yang kami kenal dan kami panggil dalam nama Yesus, Allah yang sanggup menolong kami. Dia tempat perlindungan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah dengar. Bila taburan firman Allah ini boleh tertanam dalam kehidupan kami dan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati. Shalom.